الرحيم الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من أحبني كان معي في الجنة وعلى yang saya hormati para sepuh, para habaib, khususnya orang tua kita Habib Abdurrahman Al-Kaf dan guru kita Habib Iqdad Baharun, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Para hadirin, hadirat, muslimin yang muslimat, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada dalam keberkahan ilmu. Kita datang dan berkumpul di tempat ini karena fadilah ilmu dan karena keutamaan ilmu. Tadi dikatakan telah dibaca oleh orang-orang tua kita, sepuh kita, para habaib kita, pembacaan khatib atau kumpulan doa yang dimana doa dan wirid-wirid tersebut bersumber dari Quran dan hadis, disusun, ditertibkan oleh orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa tersusun? Kenapa bisa ditertibkan sehingga orang yang membaca rotib tersebut mendapatkan manfaat di dunia, bahkan manfaat insya Allah di akhirat? Karena orang yang mentertibkan tersebut adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah berupa ilmu. Dan sekarang barusan juga kita membaca bersama-sama maulid yang sudah ma'ruf di antara kita tibaan dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang enak didengar, enak dibaca. Kenapa orang tersebut, ulama tersebut bisa menyusun kalimat yang begitu indah? Tidak lain karena orang tersebut mempunyai dan mengerti gramatika Arab. Dan sekarang barusan juga kita dengar bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh qori unggulan kita, qori kebanggaan kita, sudah ma'ruf, Haji Muammar. Kenapa bisa enak didengar? Kenapa bisa enak kita dengarkan? Karena beliau mengerti jurus dari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar. Jurusnya ngerti, cara-caranya ngerti. Kita semua mempunyai Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Allah berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan nabinya supaya meminta kepada Allah akan tambahnya ilmu. Dan itu juga menjadikan dalil bahwa ilmu adalah paling utamanya perkara, ilmu adalah paling utamanya kemuliaan. Jadi alhamdulillah kita semua di sini insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Telah saya ucapkan, telah saya berikan faedah tentang berbagai macam ilmu. Dan ada lagi seorang ulama yang ma'ruf, seorang ahli ibadah yang disegani.
beliau digoda, beliau ditawari dengan sesuatu yang kelihatannya. Tapi kenapa? Karena berhubung beliau mempunyai ilmu, beliau mempunyai pengetahuan, maka semua itu ditolak. Karena apa? Kalimat walaqad halaltu lakal muharramat itu adalah batil. Tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa selamat? Kenapa Syekh Abdul Qadir bisa mengetahui bahwa itu adalah perkara batil? Karena mengetahui dan mengerti tentang hukumnya Allah tidak akan berubah, hukumnya Allah tidak bakal tidak. Coba bayangkan kalau kita semua, kalau hadirin hadirat, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mengerti, tidak taklim, tidak ngaji, bagaimana ditawari yang tadinya haram jadi halal? Kira-kira nurut tidak? Kira-kira nurut tidak? Bakalan nurut. Akhirnya seperti siapa yang di Indonesia ma'ruf, Lia Edan apa Eden? Lia Edan. Ada lagi orang yang mengaku dapat ilham, sudah ma'ruf juga. Siapa namanya? Musadek apa Musadek? Musadek. Ya, ada Musadek. Nah, kenapa? Tidak ngerti ilmunya. Itulah keutamaan ilmu. Dengan ilmu kita menjalani hidup lebih bermakna. Dengan ilmu kita menjalani hidup lebih berarti dan berbobot. Bahkan apapun kegiatan kita, apapun amal kita, jika dengan diiringi ilmu, insya Allah kegiatan kita, amalan kita menjadikan amalan yang diberkahi oleh Allah. Kita semua punya usaha, kita semua punya bisnis. Kalau kita diiringi dengan ilmu, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, maka yang kita dapatkan bukan hanya menumpuk harta, yang kita hasilkan bukan hanya membangga-banggakan, bukan itu. Tapi apa? Dengan diiringi ilmu, maka kita akan tahu bahwa mencari nafkah itu adalah fardu. Mencari nafkah itu adalah perkara yang terhormat untuk menghindari perkara yang tidak terhormat, untuk menghindari meminta-minta. Dan mencari nafkah juga lebih barokah. Karena apa? Kita mengerti bahwa menyediakan barang atau menyediakan sesuatu kebutuhan masyarakat adalah termasuk ibadah. Bahkan seorang wali jika pergi ke pasarnya, ke tempatnya, itu sholat sampai ratusan rakaat. Bisnisnya tidak menghalangi untuk mendekatkan kepada Allah. Usahanya tidak menghalangi untuk mendapat rahmat Allah. Jadi dengan usaha yang diiringi oleh ilmu, yang diiringi oleh pengetahuan, insya Allah usaha kita, capek kita semua itu bakal ganti dengan rahmat Allah di dunia dan rahmat di akhirat. Kita berkeluarga, kita semua ingin kawin. Kalau diiringi dengan ilmu, maka bukan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, bukan hanya sekedar untuk enak-enakan, tapi kita menikah untuk mendapatkan kecintaan dari Rasul, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan kebanggaan dari Rasul, kecintaan dari Rasul. Kenapa? Dengan menikah kita melaksanakan sunnah Rasul, kebanggaan oleh Rasul. Dengan menikah kita mendapatkan keturunan yang dimana umat Nabi Muhammad jika banyak, itu Nabi Muhammad bangga dengan umat. Dan dengan menikah orang tersebut kita dilatih kesabaran kita, akhlaknya istri kita yang mungkin kurang enak, atau akhlaknya suami kita yang mungkin kurang cocok. Jadi kalau kita diiringi dengan ilmu, maka
insya Allah perkawinan kita, rumah tangga kita menjadikan rumah tangga mawaddah, rumah tangga yang harmonis. Kenapa? Bukan hanya sekedar melihat fisik, bukan hanya sekedar melihat kesenangan untuk sementara, tapi untuk ibadah kita menikah. Makanya pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah, mari kita rubah niat kita, rubah maksud kita dengan maksud yang diiringi oleh ilmu, dengan maksud yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena banyak kadang orang yang sekedar ingin senang-senang saja, ketika istrinya atau suaminya tidak cocok, akhirnya menggugat hubungan suami istrinya jadi hancur berantakan gara-gara perkara sepele. Dengan perkawinan yang diiringi dengan ilmu, maka kita akan lebih sabar. Kenapa? Dengan istri kita atau suami kita yang kurang cocok dengan akhlak-akhlak kita, dengan keinginan kita, maka kita akan tahu bahwa sabarnya seorang suami, sabarnya seorang istri itu bisa mendatangkan pahala, mendatangkan pahala dan faedah dan keutamaan seperti Nabi Yakub, mendatangkan faedah dan pahala seperti keutamaan Sayyidah. Jadi semoga kita semua para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, dijadikan oleh Allah orang yang dibuka hatinya, orang yang diberi petunjuk sehingga mencintai ilmu, senang dengan majelis ilmu dan mendukung apapun kegiatannya yang di situ dilestarikannya majelis ilmu. Jadi mulai sekarang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang sudah sibuk, mungkin yang sudah punya pekerjaan di rumahnya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk menghilangkan keberkahan. Mari kita waktu ini sempatkan untuk hadir majelis taklim, untuk hadir majelis ilmu, dan anak-anak kita mari kita arahkan supaya anak-anak kita tersebut menjadi orang yang dapat petunjuk, menjadi orang yang birrul walidain, menjadi orang yang mengerti tentang perkara yang haram dan yang wajib yang bagaimana orang Islam harus ketahui. Karena banyak orang ngaku sayang anaknya, senang putrinya, putranya, diberi fasilitas keduniaan, diberi fasilitas, kasih motor, kasih kamar, kasih apapun dalam segi keduniaan, tapi tidak diperhatikan ilmunya, tidak diperhatikan akhlaknya, dan tidak diperhatikan pergaulannya. Akhirnya anaknya tidak berbakti kepada orang tua, anaknya tidak mengerti halal dan haram, dan anaknya melanggar syariat Islam, tidak mengerti bahwa itu adalah perkara yang bisa membinasakan orang tua, menyia-nyiakan anak-anak. Maka dari itu mulai sekarang silakan memberi fasilitas anak apapun bentuknya, tapi tolong jangan lupakan, jangan sampai disia-siakan tentang ilmunya, jangan disia-siakan tentang akhlaknya. Titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke majelis taklim, titipkan pada ustadz-ustadz, sehingga anak kita tersebut bisa menyenangkan kita nanti di hari tua, bisa menyenangkan kita nanti setelah kita dikubur, sehingga anak-anak kita tidak melupakan kita ketika kita dikubur. Anak kita mendoakan kita, anak kita menziarahi kita. Ini adalah perkara yang bermanfaat, ini adalah perkara yang berbobot. Maka dari itu para hadirin hadirat, silakan anaknya disekolahkan dimanapun, dikuliahkan dimanapun, tapi tolong diperhatikan, tolong diawasi bagaimana pergaulannya, bagaimana pelajarannya, dan bagaimana akhlak. Jangan sampai ketika masalah pribadi kita dilanggar, masalah hak kita dicabut, kita langsung marah, kita langsung protes, dan kita langsung menghukum anak tersebut. Tapi
giliran hak Allah dilanggar, giliran kewajiban kepada Allah disia-siakan, kita cuek, kita diam saja dan kita tidak mengingat. Istrinya terlambat bikin teh, langsung ngamuk, dimarahi sampai disepilin. Ada nggak bu? Suaminya yang begitu bu? Jaga ini makan beli. Bu, ada nggak suaminya yang begitu? Terus jaga ini bayar juga kan? Yang begitu ada nggak? Terlambat bikin masakan, lauknya kurang cocok, langsung lemari pecah, kaca bunyi. Giliran istrinya, anaknya menyanyiakan sholat, membuka aurat, dan tidak menjaga hak Allah, kita diam, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah. Itu yang perlu kita bahas, itu yang perlu kita perhatikan. Hak Allah harus kita junjung tinggi-tinggi dibanding hak kita. Maka dari itu, mari dengan pertemuan ini, dengan acara ini, kita rubah keadaan kita menjadi keadaan yang mulia, dari keadaan yang tadinya hina, amin, dari keadaan yang taat yang tadinya maksiat, dari keadaan yang kaya yang tadinya keadaan miskin. Semoga Allah memperhatikan keinginan kita dan memenuhi hajat-hajat kita berkat Maulid Nabi dan berkat wirid-wirid yang tadi kita baca bersama-sama. Dan semoga pertemuan kita ini menjadikan pertemuan yang bisa meluruskan niat kita, yang bisa membimbing kita sehingga mendapat ridha Allah. Insya Allah akan diselanjutkan oleh Habib Bidat yang akan memberi tausiah yang mungkin lebih bermanfaat. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada hadirin hadirat atas semua kehadiran dan perhatiannya, khususnya kepada rekan-rekan masyarakat Cibuntu yang telah mendukung acara ini, yang telah mensukseskan acara ini. Semoga Allah membalas semua capek, payah, dan apapun, baik harta, benda, semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang tidak ada bandingannya, dengan balasan yang bisa bermanfaat, yang balasan yang bisa merubah kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Sekian saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khair atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.